Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-sholihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala anta salatullah salamullah Hamdulillah tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidillah bi alil bad. Salatullah salamullah ala ta'a salatullah salamullah ala yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, sekarang kita ngaji surat At-Taubah. Surat 9 ayat 91. Surat At-Taubah surat 9 ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini turun ketika
orang-orang munafik itu berat diajak berjuang. Tapi memang salah satu tanda munafik itu begitu. Orangnya diarani kafir ya gak gelem, ngakunya ya Islam, tapi dia sangat berat kalau diajak berjuang. Hati-hati. Ya kita semua ini bisa kena. Kalau termasuk orang yang malas untuk berjuang di dalam perjuangan Islam. Ya siapapun bisa menjadi munafik gara-gara ketoke Islam tapi malah menghambat perjuangan Islam. Itu munafik betul. Makanya Allah mengingatkan infiru khifafan. Berjuanglah, berangkat untuk berjuang itu walaupun dengan ringan, wasikolan dan berat. Artinya memang ada orang yang berjuang itu jare wong Jawa entengan. Jadi kalau sudah menyebut atas nama Islam itu entengan. Tapi ada juga yang berat. Nah yang berat ini termasuk yang munafik. Tapi perintahnya dalam keadaan entengan atau dalam keadaan berat berjuang, perintahnya tetap harus berangkat. Walaupun gerundel. Nah yang banyak ini yang gerundelnya ini. Masya Allah. Ya, tapi wong isinin dunya. Ya wis gak iso ilang, wong munafik itu ya selalu ada. Orang Islam itu ya selalu ada, orang kafir itu juga selalu ada. Pancene iku isine dunya. Cuma kita yang diparingi akal sehat, diparingi iman. Ya jangan yang sikolan ini, jangan sampai yang berat. Karena pasti ada dampaknya. Pasti itu. Jadi orang ikut-ikut memikirkan Islam, merawat Islam. Ya kalau dia jihad dia ngeramut pondok lah. Itu pasti ada dampaknya. Yus delokne. Santri yang selama di pondok itu kok seneng bantu pondoknya entengan. Wis ono perlune pondok, wis cak. Walaupun bukan tugasnya iki ndelok ono sampah langsung didikuk dilebokne tas kresek atau dibuang di tempat sampahnya. Pedulilah. Sama anak yang selama di pondok itu acuh sama pondoknya. Wis pokoke penggaweane gur turu, tangi, ngopi, wis turu maneh. Wis ngono. Apalagi kuliah daring wis. Kuliah mbek ngletak. Nah itu pasti punya dampak itu. Apa itu? Niteni, alumni. Kalau ketemu alumni yang orangnya memang senang berjuang dengan orang yang malas berjuang itu pasti beda sekali. Nasibnya itu loh beda. Nasibnya itu beda. Ya menyangkut juga rizkinya. Makanya nanti saya sampaikan itu. Apa manfaatnya orang berjuang. Makanya ayat ini
mengingatkan harus tetap berangkat walaupun dalam keadaan berat. Berat itu ya enggak semangat itu. Wajahidu dan berjuanglah di jalan Allah dengan berbagai cara. Ada yang rambut pondok itu ya berjuang. Ada yang ngopeni madrasah, ngopeni diniyah, ngopeni pondok pesantren, ngopeni. Ya semua, sebenarnya semuanya ya. Walaupun RT, RW itu ya tergantung orangnya. Apa kalau RT, RW terus tidak berjuang dalam Islam? Ya bisa berjuang. Misalnya di RT itu belum ada pengajian, terus dia mengadakan pengajian. Kan ya sudah berjuang, kan nggak mesti kiai. Misalnya di RT itu diadakan pembangunan musola, melok-melok, cawe-cawe. Sebab perintah berjuang itu memang betul-betul di amwalikum dengan harta. Wa anfusikum dengan semangat, dengan jiwamu. Fisabilillah di dalam memperjuangkan agama Allah. Jadi perintahnya itu pertama dengan harta, pertama itu. Berjuang itu. Semangat tok gak duwe dana apa ya dadi. Alhamdulillah di Al-Jihad ini walaupun kita gak nyekel duit tapi nyatane bangunan dia melaku terus. Ya terus terang aja. Ya saya sebagai penanggung jawab utama itu ya ono sing utang. Ini pembangunan yang Gedung Soekarno ini hutang saya. Ya untung aja ono sing diutang. Memang harus dengan hartamu. Makanya saya mohon pengurus-pengurus yayasan, bapak-bapak itu, kalau merasa umpama tidak bisa membantu dengan uangnya, ya dengan jiwanya lah. Dengan pendapatnya yang positif. Syukur-syukur, ya didik-didik masa 50.000, 100.000. Kecipratan duit sampean. Jangan seperti munafik. Malah gak pakai bantu. Ngerasani tok umpamanya. Jangan sampai. Karena memang dampaknya itu nanti di keluarganya. Nanti saya sampaikan hadisnya. Jadi dampaknya itu kepada anak-anaknya. Oleh Allah digagalkan kesuksesannya. Karena perbuatan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya itu orang yang sangat loyal terhadap Islam. Insya Allah ya turunnya itu ya dibaringi urip enak mbek Gusti Allah. Mbah saya itu namanya Abdullah, mbah saya. Bangun masjid itu sudah sekitar 40 tempat. Dan waktu bangun karena tukang beliau itu. Nggak pernah ada omongan, gue bayarannya sakmini. Ya apalagi zaman dulu. Nggak pernah. Paling. Itu yang waktu saya kecil tahu. Nanti kalau pulang ke rumah saya, bawa beras. Dikasih sama pengurus masjidnya itu beras. Hanya itu aja. Nggak ada gaji, nggak ada.
Ya di tempat bangunan itu sampai berbulan-bulan. Enggak dapat apa-apa ya, paling-paling duwe rokok, mangan. Nanti kalau pulang bawa sepeda ontel itu kalau pulang. Berangkat ya sepeda ontelan. Karena di daerah saya dulu itu ya daerah istilahnya awam banget lah. Jadi bangun masjid sana. Ya diantaranya ya alhamdulillah. Anak-anak cucunya ya dienakne Gusti Allah. Itu salah satu. Jadi kalau jenengan sekarang ikut ngopeni pondok, ngopeni masjid, ngopeni masyarakat, sampean yakini aku ngopeni masjid, ngopeni pondok, ngopeni masyarakat, jadi RT, RW, apa saja. Nanti keluarga sampean itu diopeni sama Allah. Loh itu janjinya Allah memang. Surat Muhammad ayat 7 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Intan surullaha yansurukum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamak. Dan kedudukanmu itu pasti tambah hebat. Itu maksudnya ya sukses itu. Hidupnya disukseskan Allah, anak-anaknya disukseskan Allah. Nah sampean para santri yang peduli dengan pondoknya, masalah kebersihannya, ketertibannya, pedulilah. Nanti nasib sampai itu pasti beda dengan yang gak peduli. Pasti itu. Ya wis pokoke urip ngono wis gak peduli. Wis pokoke lulus sarjana wis gawe toga difoto digedhekno nyang omahe. Sebelah kanan bapake, sebelah kiri ibuke wis ngono tok. Ya hasilnya ya foto iku tok. Mbak ijazah ditandatangani rektor itu. Nasibnya tidak tergantung itu. Nasibnya itu ya tergantung perjuangannya sampeyan itu. Memang ini baku sudah. Pakem kehidupan. Jadi pakem. Makanya ya saya nyambangi bangunan di Pacet, bangunan di Ngawi ya enteng aja. Karena memang sudah diniati untuk perjuangan. Dan yang kedua itu amanah. Kalau sudah menyangkut amanah itu harus betul-betul ikhlas. Rintangannya nggak mungkin nggak ada. Rintangan itu gandengannya sukses. Jadi kalau kita berjuang terus ono tantangane, rintangane, godaane, ujiane harus diyakini, oh perjuangan saya ini mau disukseskan sama Allah. Harus begitu. Kalau enggak begitu, wah mutungan. Mutungan. Makanya orang berjuang itu kalau enggak ikhlas, Masya Allah. Ada orang loman terhadap perjuangan. Hanya karena tersinggung ucapan salah satu pengurus perjuangan. Mogok. Banyak itu. Pol banyaknya itu. Memang ujiannya orang sukses itu di situ. Kena omongan didik, tersinggung kalau gak cocok bonus. Masya Allah, moring. Iman itu sebenarnya. Tapi ya wis itulah hidup. Makanya
Zalikum khairul lakum. Yang demikian itu sebenarnya sangat baik buat kamu. Sangat baik buat kamu itu ya sak keluarganya. Nasibnya dienakno Gusti Allah. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui, sayangnya itu tidak ngerti. Sayangnya itu. Banyak orang berjuang bangun masjid, bangun madrasah, ngopeni yayasan, macam-macam. Tapi nggak ada ilmu untuk mendukung perjuangan itu. Nah itu sing bahaya itu. Kelihatannya berjuang tapi akhirnya malah nyerimpeti perjuangan karena nggak punya ilmu. Apalagi wis gak ngetokno bondo, gak ono ilmune, wis bahaya itu. Gampang ceklek, gampang tersinggung. Terus rumongso opo-opo iku nak gak ono aku, gak dadi iki. Ngono wis omongane yang jaba wis ngono. Iki kabeh iku aku. Wah, wis pokoke wis kena ngono iku wis kelebon setan iku bisa. Makanya harus hati-hati berjuang di dalam Islam. Karena memang yang banyak itu ya tidak mengetahui itu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahui. Padahal enggak mengetahui. Mengapa enggak mengetahui? Ya sebab gelem dadi pengurus tapi gak gelem ngaji. Itu yang wah parah itu. Akhirnya pengurus gak ngopeni pembangunan, ngopeni wong malah. Masya Allah. Karena memang gak punya ilmunya. Kita semangat tapi wong gak duwe ilmu nih. Akhirnya malah pengurus gak ngurusi bangunan, gak ngurusi yayasan, malah ngurusi wong iku malah. Oh, itu banyak itu. Di hampir semua perjuangan selalu ada begitu. Termasuk al-jihad. Al-jihad sini pernah kita ini digodok pengurus dewi. Di al-jihad Pacet baru saja digodok pengurus dewi. Di al-jihad Ngawi, ya justru orang pertama yang artinya di kepengurusan itu orang yang paling penting dalam perjuangan itu justru itu sing godok pertama. Di Caruban, orang yang dulu saya percaya sampai digaji tiap bulan. Justru itu sekarang setelah jadi pondok, nggodok paling nomor 1 yaitu ya Allah. Ngesaaken sebenarnya. Ngesaaken. Iman. Di Sumatera juga begitu. Mengapa? Ya karena nggak ngaji terus. Coro ilmu ya nggak bertambah. Itu memang setan itu kan paling benci sama orang yang berjuang. Setan itu paling benci wis. Ya apa caranya perjuangan ini harus gagal. Ya itu omongannya setan. Kalau pengurus nggak kuat, ya memang gagal betul. Dan banyak yang gagal di tengah jalan. Maka keyakinan saya orang berjuang itu nomor 1, rukun. Itu nomor 1. Selama kita berjuang ini rukun, sering ngobrol,
Makanya mengapa dibuatkan kopi, teh, jahe, gorengan. Tujuannya ya sekedar cangkruk menyatukan hati dan rukun. Kalau nggak ada acara-acara cangkruk, bisa rasan-rasan. Aku jane gak setuju ini. Iya podo, aku juga gak setuju. Wis dadi setan menang iki. Jadi orang berjuang itu modalnya rukun. Nah, orang bisa rukun dalam perjuangan itu, ya jangan selalu ngeyel dengan pendapatnya. Namanya yayasan itu ya berarti pendapatnya orang banyak, mana yang terbanyak dari pendapat itu, yaitu yang diikuti. Nah yang merasa pendapatnya umpama nggak dipakai, ya loro hati. Itu memang penyakitnya itu di situ. Nanti kalau pendapatnya nggak dipakai, muring-muring. Dianggap bis gak diwongno, Masya Allah. Masya Allah. Ini saya umumkan ya kepada semua santri, terutama santri putra. Nanti yang ngimami Jumat itu akan diseleksi. Jadi saya mohon, ini Jumatan kan jamaknya udah ratusan banyak. Jangan sampai dibuat ajang latihan. Yang ngimami itu. Dulu kan memang ada yang disampaikan ke saya, kali latihan. Duh, latihan yang ngimami Jumatan. Bahaya. Nanti diseleksi, nggak usah banyak-banyak, 3 maksimal. Tapi sing suarane enak, lagune enak. Nanti biar diseleksi sama Abah Ali Hasan sama Abah Ikhwan. Mungkin nanti kalau sempat sama Abah Sukron. Nanti saya lihat terakhir. Sebab ngimami itu tidak cuma lagunya yang enak. Tidak cuma suaranya yang enak. Tapi hatinya itu harus ikhlas. Itu ikhlas sama enggak ikhlas itu kroso. Makmum sing wis lawas loh. Apalagi sing makmum seneng ngaji, seneng tahajud, seneng riyadhah. Itu kroso. Wah, jane suarane enak tapi itu gak pada ikhlas. Itu kelihatan loh Mas. Saya masih ingat pimpinan pondok pesantren Darul Ulum. Mbah siapa itu? Mbah Musta'in Romli. Pas ada acara besar-besaran, acara khol apa, acara imtihan apa-apa. Yang baca Quran itu sudah dipandang paling enak di pondok. Begitu ngaji, baca Quran selesai, duduk, ditimbali sama Mbah Yai. Terus didawuhi, suaramu enak. Qur'ane ya jelas. Cuma ambumu sing gak enak. Maksudnya ambumu itu metu teko ati sing kurang ikhlas. Sing kori itu sejak itu ya belajar ikhlas terus. Dan itu enggak mudah, enggak mudah. Makanya nanti diseleksi. Suaranya yang enak. Wong ngimami wong sakmene akeh ya aja belajar.
Yang kedua, ya Qur'annya yang enak. Kapan hari saya jadi makmum, ada yang imami. Saya merasakan suaranya enak. Kok kita ikhlas, tak delok sopo. Oh, ya enggak tak sebut nong, gue tambah GR. Tambah terus seneng apa meneh dirungokne cewek-cewek iki. Ihu. Memang Masya Allah, ngimami itu. Yang kedua, yang ngumumkan kalau Jumatan itu 2, 3, maksimal 3 aja. Jangan gonta-ganti banyak-banyak. Dan itu harus diseleksi juga. Ya jangan kejadian seperti kemarin. Apalagi ada Kapolres bisa. Jadi begini loh, peraturannya itu. Kalau mancing itu langsung adzan pertama. Ono sirine, cuma kan dia gak perlu diomong dong jenenge siri kok diomong. Ya wis ngono iku. Apa ini kan ngadai berbagai faham. Itu loh. Yang mengumumkan itu nanti ya yang siapa yang cocok dipilih suaranya yang enak, kata-katanya yang enak gitu loh. Karena sing ngrungokno iku mosok mene akeh. Contoh ya, contoh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman langsung, gak usah kok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ya. Al-Fatihah kesuwen tuh. Pengumuman. Pengumuman. 1. Jumat kemarin infak sekian. Semoga semua amal jamaah diterima Allah. Al-Fatihah. 2. Jumat yang akan datang insya Allah khotib beliau disebut. 3. Dimohon jamaah untuk mengisi soft depan yang masih kosong. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ngono ae wong pengumuman ae. Gak usah ndelewer tekan dindi. Itu ketoke sederhana tapi ya kudu ana pelatihan niku. Harus kompak. Memang al-jihad kan tambah besar, jamaahnya tambah banyak. Ya harus betul-betul semakin diperbaiki. Lah sampean yang diingatkan, diputuskan oleh apa, itu harus bersyukur. Supaya sampean nanti kalau terjun di masyarakat semakin nyeneng no masyarakat. Nah, nanti kepada para tahfidz yang hafal Quran itu ngimami aja maghrib sama isya sama subuh kalau mau latihan. Itu jamaahnya nggak banyak itu, terutama subuh. Dijadwal. Jangan ngimami Jumatan kalau masih grogi, masih
Karena saya lihat jenengan ada yang kesusu. Jadi begitu komat itu mestinya memberi kesempatan soft-softnya kalau perlu menghadap ke jamaah. Soft, dimohon lurus, rapat. Ditunggu beberapa menit. Ya seperti di Masjidil Haram kan begitu. Padahal makmumnya jutaan. Ya, diberi jeda untuk ngatur soft. Jadi nanti tolong dijadwal apa ini tambah seneng kalau yang imami itu santri sendiri. Kalau itu dikatakan sambil belajar, nah itu cocok. Karena maghrib, isya, subuh. Nanti apa yang bagian duhur sama asarai enak wis. Gak usah ono suara nih. Nah yang santri-santri yang bersuara itu harus dibuat senyaman mungkin lah. Ini memang perjuangan itu ya begitu. Harus semakin lebih baik, semakin lebih baik. Karena memang kita merawat jamaah. Itu. Nah, apa manfaatnya orang yang berjuang di jalan Allah? Tadi malam saya mencatat ada 2 saja yang saya sampaikan. Ya, sebenarnya banyak. Jadi orang yang benar-benar berjuang kepada Allah karena ikhlas tapi kalau nggak ikhlas nggak bisa. Akan dihilangkan kesusahan dan kesedihannya. Ini pendapatnya para ulama banyak. Jadi akan dihilangkan sifat susah dan sedihnya. Tapi ikhlas. Kalau nggak ikhlas, tambah susah. Di dalam perjuangan itu kadang-kadang ada semacam persaingan. Apalagi nanti merasa gak dikitokno, lo tambah loro hati. Makanya yang paling sulit dalam perjuangan itu apa? Ikhlas. Jadi orang yang berjuang tulus, ikhlas, hidupnya akan dijauhkan dari kesusahan dan kesedihan. Mengapa? Karena ditulungi Allah. Ya tadi itu, intan surullah yang suruh. Jadi orang berjuang di dalam perjuangan Islam, kok uripe susah? Ya mungkin kurang ikhlas sih. Enek suara titik susah, enek suara titik susah. Ya malah stres dhewe. Makanya saya itu betul-betul menjaga semua perjuangan, wasilah perjuangan di Al-Jihad Group seluruh Indonesia. Enggak ada satupun yang ada nama saya, enggak. Memang itu dalam rangka saya menjaga supaya enggak sombong. Enggak merasa ini yayasan saya, ini milik saya, ini panti saya, dan seterusnya. Enggak ada. Jadi orang yang berjuang ikhlas betul itu dijauhkan dari kesedihan dan kesusahan. Jadi orang berjuang kok stres tambahan, sedih, perkara dana, perkara macam-macam ya. Berarti ya jari Gus Baha masih amatiran. Yang kedua, orang yang benar-benar berjuang ikhlas karena Allah, dijamin rizkinya, dunia dan akhirat.
Jadi ana wong berjuang kok uripe tambah soro. Ya dipertanyakan itu keikhlasan. Ini dasarnya ya sabda Nabi dari Abu Muawiyah. Jadi orang yang berjuang betul karena Allah itu rizkinya dijamin. Bukan hanya rizkinya dia, rizki anak-anaknya dijamin. Rizki keluarganya dijamin. Bukan cuma dunia loh, akhirat. Artinya di dunia rizkinya dicukupi, di akhirat wis otomatis tuh. Barokai fisabilillah ya, bleng mlebu swarga. Tapi ya itu tadi dibutuhkan keikhlasan. Itu sing wangel iku nyang kono. Allah, Masya Allah. Ya ini karena menyangkut apa ya? Menyangkut ilmu, motivasi. Ya sebenarnya Abang nggak mau cerita tapi ya karena banyak santri ini biar jadi motivasi. Hubungannya dengan perjuangan itu. Yang tadi itu. Orang yang berjuang ikhlas itu dicukupi sama Allah. Dunia, akhirat. Dicukupi, Masya Allah. Tapi ya memang gak mudah, ikhlas itu gak mudah. Ini hubungannya dengan sebuah ketulusan. Memang orang yang ikhlas itu umpama pidato no, dirungokno iku krasa. Tapi nak sing ngrungokne ya gak mukasafah lah ya wis pokoke atine apik lah wis ngono. Khutbah Jumat itu sing khatib sapa rasakno nak gak padha. Nah, ayate padha ayate. Ngomongnya ya padha. Tapi rasane yang jero ati iku gak padha. Memang ikhlas itu Masya Allah. Dampaknya ya luar biasa. Tapi juga ujiannya juga luar biasa. Ikhlas itu. Tapi memang ada nyesnya ya. Ini kan belum lama ini kan anak TV 9 ke rumah. Jenengan diundang Bu Sinta. Sopo Bu Sinta? Bojone Gus Dur nih. Oh, Bu Sinta Nuria. Nggih, Pak. Acara apa? Nggih kok Gus Dur nih. Loh. Ojo. Iku geden kopiah ndasku cuwilik. Nah, undil-undil ngono. Ojo sing golek kiai sing terkenal sing pondoke gede-gede iku. Mboten. Bu Nuria niku cerita kali arek-arek JTV kon ngundangno jenengan niku mulai khol sing tahun dek wingi. Tahun dek wingi kan sampean pas masuk rumah sakit niku. Niku Bu Nuria sambutane nggih nyebut jenengan. Saya mengundang Pak Imam Hambali tapi sakit, semoga sembuh tahun depan, semoga bisa. Nyandi selama Ciganjur mriko teng omahe. Iki mengke waduh. Sing rungokne nek ya kiai tenanan, iki kiai-kiaian. Pokoke ngoten, Bu Sinta niku sering nyetel videone jenengan. Tupi kali Abah Topan niku. Lha iki kuwi mbek Abah Topan. Nggih, iya. Wong bosok diundang piye?
Tapi wong sing duwe hajat ya seneng. Terus aku ngomong, Abah Topan itu nak bahasa Indonesia. Gak lucu. Tapi lucunya nak bahasa Jawa. Yang Jakarta anak ya bahasa Indonesia. Loh, yang penting kan Bu Nuria seneng. Bu Nuria kan wong Jawa. Oh iya wong Jombang ya. Lah nggih, Jarno ae sing gak ngerti Jarno, Pak. Wah. Ya apa ini? Ya saya pikir-pikir yang jenenge sing ngundang bojone presiden. Bukan bojone presiden, itu bojone wali nih Gusti Allah. Ya tak iyane ya wis gak apa-apa sak uni-unine lho ya. Wis gak usah takon kitab, gak usah takon ayat. Wis sak uni-unine. Nggih pancene sing dinteni Bu Sintan niku ya sak uni-unine niku. Ya wis. Loh, saya itu angen ya kemarin bahas sampai Abah Topan. Lah iya Pak. Sampeyan iki kok iso digoleki Bu Sintan Nuria iku lho. Sampeyan niku enake nyandi wong ya gak iso ngaji. Lah ngene niku Yai. Kan biasa Bu Sinta itu ngundang kiai-kiai sing pinter ngaji. Niki njajal kiai sing gak pinter ngaji jare. Wis gendeng melok wong gendeng. Jadi ini ngomong tadi yang namanya perjuangan itu kalau tulus, ikhlas. Memang ada yoninya. Ada rasanya. Nah ini yang panjenengan semua harus bisa belajar lah. Ya apa ini ya belum wajar terus. Ngangel banget ya. Ikhlas. Jadi orang berjuang itu nomor satu apa tadi? Rukun. Rukun. Nomor loro ikhlas. Itu aja. Yang paling pokok loh menurut saya loh. Saya bukan berdasarkan teori tapi berdasarkan praktek. Kalau yang lain-lain kan biasanya teori, bahasanya gak roh aku. Sering-sering yang koran-koran itu loh. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendoakan juga atas nama yang akikah Muhammad Hafid Suharyanto bin Dwi Suharyanto. 1 ekor kambing. Kedua Muhammad Amirul Hakim bin Sohibul Bahri 2 kambing. Berarti tiap Sabtu itu nyembelih 3 kambing. Allah. Yuh sampean kalau ngerti ilmu ning ngene iki ya. Masya Allah umpama sing ngrungokno iki wong gak nate mbelih wedhus pondoke. Masya Allah, ngono. Berhubung sampai sing bendino mangan wedhus tiap Sabtu, tadi biasa. Wedhus 3 ngene. Padahal kan golek situ kangelan. Ini semua ya pitulunge Allah. Bayangkan. Oh banyak sih. Kalau banyak ya 3. Kalau enggak banyak ya 2 aja mestinya. Tapi banyak ya wis 3. Nggih, mudah-mudahan yang diakikoi diterima Allah akikahnya dan hajat keluarganya dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan semua para pejuang Al-Jihad grup se-Indonesia. Maaf tidak disebut satu-satu karena banyaknya yang sudah berjuang dan sudah meninggal dunia termasuk orang tua kita. Jadi gini, orang tua sampean itu sebenarnya secara tidak langsung kecipratan barokahnya perjuangannya sampean.
Jadi sampean berjuang di al-jihad, itu orang tua sampean itu di alam kuburnya itu seneng ya Masya Allah. Karena dua anak kok gelem ngopeni Islam. Itu harus sampean yakini itu. Bonus lah buat orang tua sampean yang sudah meninggal dunia, terutama karena kecipratan barokai sampean melok-melok berjuang di Al-Jihad Group se-Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.